Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Jamilah, seorang perempuan, istri dan ibu dari 2 orang anak. Yang pertama laki-laki usia 16 tahun dan yang kedua perempuan usia 11 tahun. Berawal dari tempat pembuangan sampah sementara yang berada di perumahan tempat tinggal kami. Perumahan Pesona Telaga Cibinong yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Saya menemukan problem statement. Selama ini warga menaruh semua jenis sampah dalam tong sampah masing-masing. Berbagai macam sampah tidak dipilah, diangkut oleh petugas kebersihan dan ditumpuk di tempat penimbunan sampah. Setiap hari Sabtu, truk Dinas Lingkungan Hidup datang, minimal 4 pekerja, menaikkan sampah dengan aroma yang menyengat dan bertabur belatung. 1 truk penuh siap diangkut. Truk sampah Dinas Lingkungan Hidup mengangkut sampah. Kami menuju tempat pemrosesan akhir Galuga, Kabupaten Bogor. Jarak dari perumahan kami ke Galuga adalah 36 kilo. Tanpa edukasi dan kepedulian, semua barang yang sudah tidak ingin digunakan atau tidak berfungsi lagi masuk tempat sampah. Tempat sampah termasuk barang-barang yang masih layak pakai. Kami kumpulkan barang-barang yang masih layak pakai. Barang-barang tersebut berupa pakaian, mainan anak-anak, alat rumah tangga, buku-buku, buku-buku bacaan, dan lain-lain. Kami donasikan kepada lembaga yang mempunyai jangkauan luas untuk menyalurkan barang layak pakai melalui donasi barang. Daerah tujuan mereka daerah terpencil dan daerah yang tertimpa bencana. Penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di 18 kota utama Indonesia menemukan 0,27 sampai 0,59 juta ton sampah masuk ke laut Indonesia selama kurun waktu 2018. Sampah yang paling banyak ditemukan adalah styrofoam. Sampah itu masuk dari jalur sungai atau muara menuju laut lepas. Menariknya, styrofoam lebih dominan dari jenis sampah yang lain. Sampah makanan adalah makanan yang terbuang dan tidak termakan. Penyebabnya banyak dan terjadi dari pengolahan, distribusi, penyajian, dan konsumsi. Sampah terjadi di dalam setiap mata rantai dari produksi sampai konsumsi. Kami meletakkan ember donasi sampah organik di beberapa titik di perumahan kami dengan tujuan agar sampah organik tidak tercampur dengan sampah non-organik dan sisa makanan bisa lebih mudah kami tangani. Berbagai upaya kami lakukan, dari membuat kompos, membuat ekoenzim, dan akhirnya pilihan budidaya maggot BSF menjadi satu pilihan agar sampah organik yang banyak dapat kami tangani. Maggot dari lalat BSF bisa dijadikan solusi dalam pengolahan limbah organik agar tidak menumpuk dan meningkatkan kadar amoniak di tempat pemrosesan akhir. Siklus hidup maggot BSF terdiri dari 5 fase, dari telur, larva, prepupa, pupa, dan lalat dewasa. Siklus hidup ini memerlukan waktu 38 sampai 41 hari
Selama masa itu, lalat betina dewasa bisa menghasilkan telur hingga 500 butir dan masa telur menetas adalah sampai 5 hari. Ini adalah tempat sampah organik yang kami kumpulkan di tempat-tempat. Kondisi TPA yang overload dan memperhatikan seperti kasus air lindi di TPA di Makassar dan Bali yang mencemari sungai. Beruntung saya bertemu dengan teman-teman satu tim yang mempunyai permasalahan yang sama, walaupun kami berasal dari daerah yang berjauhan. Mbak Ririn dari Surabaya, Mbak Sisil dari Yogyakarta, dan saya dari Bogor. Kami mempunyai program edukasi dan pelayanan informasi persampahan yang kami lakukan melalui sosial media. Dan masing-masing dari kami melakukan kegiatan offline sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Tim kami adalah Sahabat Sampah ID. Allah menciptakan dunia dan seisinya dengan sempurna, dan manusia diciptakan bukan untuk nyampah di dunia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.